Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku ya. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat terus ya. Dan jangan lupa, jangan bosan lihat video aku ya. Oke, langsung aja kita membahas mengenai pendiri kota Roma, yaitu Romulus dan Remus. Yang sebenarnya banyak versi yang menceritakan mitologi Romulus dan Remus ini. Banyak orang yang beranggapan hal ini hanyalah mitologi belaka. Namun tak sedikit pula yang percaya bahwa Romulus dan Remus itu benar-benar nyata. Nah, aku bakalan cerita satu versi aja. Gimana kisahnya? Tonton terus ya. Dikisahkan di suatu negeri bernama Alba Longa yang terletak di kaki gunung Alban atau sekitar 12 mil dari kota Roma. Saat itu Roma belum ada ya. Ada negeri dipimpin oleh Raja Amulius yang kejam. Apa dikatakan kejam? Karena ia mengusir dan membunuh semua keluarganya, semua keluarga kerajaan demi kekuasaannya. Dan hanya menyisakan satu ponakan perempuannya bernama Rhea Silvius. Yang itu pun ia jadikan Virgin Vesta, seorang pendeta yang menjaga api suci agar tetap menyala dan mengambil sumpah kesucian. Namun beberapa tahun setelah penobatannya, Rhea ini hamil. Hal ini pastinya membuat Raja Amulius murka karena seorang Virgin Vesta tidak boleh hamil dan Rhea ini telah melanggar sumpahnya. Sebenarnya banyak versi mengenai siapa yang menghamili Rhea. Ada yang bilang Hercules, ada juga Aeneas, seorang tokoh pahlawan perang Troya. Ada pula yang bilang bahwa yang menghamili Rhea adalah Dewa Mars. Karena pada saat itu Rhea tidak mengaku atau tidak bilang nih siapa yang sudah menghamilinya. Ia berdalih bahwa kehamilannya adalah kehendak langit. Rumor itu pun merebak di lingkungan kerajaan. Hal ini membuat Raja Amulius murka. Namun di tengah kemarahannya, Raja Amulius pun yang tadinya akan membunuh Rhea menjadi mengurungkan niatnya karena Raja Amulius takut hal ini dapat membuat para dewa murka. Akhirnya setelah melahirkan, Rhea dipenjara dan Raja Amulius memerintahkan kepada pelayan kepercayaannya untuk mengubur hidup-hidup kedua bayi yang ternyata kembar itu. Pelayan yang diperintahkan untuk mengubur hidup-hidup anak Rhea memilih untuk menyelamatkannya. Bayi itu dimasukkan ke dalam keranjang dan menghanyutkannya di sungai Tiber. Tiber gitu mas bacanya. Dan yang untungnya keranjang itu tersangkut akar pohon ara dan ditemukan oleh serigala betina. Cerita yang aku baca sih begitu. Kalau yang kalian baca dan ketahui gimana? Komen di bawah ya. Oke, lanjut. Dua anak kembar itu akhirnya disusui sama serigala betina dan diberi makan sama burung pelatuk, sebelum akhirnya ditemukan oleh seorang penggembala bernama Faustulus dan istrinya Aca Larentia atau Aca Larencia yang sedang menyusuri sungai Tiber. Kedua bayi itu ditemukan dengan kondisi segar, bugar, sehat gitu. Dibawanya lah bayi itu dan dibesarkan oleh mereka sampai dewasa dan menjadi penggembala juga. Anak kembar itu diberi nama Romulus dan Remus. Suatu ketika saat sedang menggembala, mereka bertemu dengan segerombolan penggembala utusan Amulius. Entah kenapa dan apa sebabnya, mereka terlibat cekcok yang berujung perkelahian. Dari rombongan Amulius, ada yang menyadari bahwa yang sedang mereka hadapi adalah anak kembar Rhea yang seharusnya sudah mati saat masih bayi. Akhirnya Romulus dan Remus pun dibawa ke istana untuk dihadapkan ke Raja Amulius. Setelah dihadapkan ke raja dan menceritakan kecurigaannya terhadap Romulus dan Remus bahwa mereka adalah anak Rhea, Raja Amulius tidak percaya begitu saja.
Ia beranggapan bahwa pelayan kepercayaannya telah membunuh mereka saat mereka berdua masih bayi. Romulus dan Remus pun akhirnya dibiarkan tinggal di istana sebagai kompensasi atas tuduhan sang penggembala tersebut. Setelah beberapa lama tinggal di istana dan tahu cerita awalnya asal-usul mereka, Romulus yang mempunyai rasa dendam membunuh sang raja Amulius. Namun sayangnya atas tindakannya tersebut, masyarakat marah dan tidak mau Romulus menggantikan Amulius menjadi raja. Meskipun di saat itu banyak desas-desus yang menyatakan bahwa Romulus adalah anak dari Rea Silvius, namun masyarakat enggan mengangkatnya menjadi raja. Akhirnya Romulus dan Remus meninggalkan kota Alba Longa dan mencari tempat baru yang memungkinkan mereka bisa berkuasa dan diterima di masyarakat. Di tengah pencariannya ini, Romulus dan Remus terlibat cekcok karena suatu perbedaan pendapat mengenai tempat mana yang cocok dijadikan kota baru. Remus akhirnya terbunuh di tangan para pengikut Romulus bersama Faustulus, sang ayah angkat. Ada juga yang bilang Romulus yang membunuh keduanya. Meskipun akhirnya Romulus menyesali perbuatannya dan berjanji kepada Remus kalau ia bakalan berkuasa dan memajukan daerah kekuasaannya itu, yang padahal pada saat itu Roma belum ada. Sampai akhirnya Romulus dan para pengikutnya memilih satu bukit bernama Bukit Palatin, yang menurutnya cocok untuk mendirikan kota baru. Ia merekrut warganya dari orang-orang buangan, buronan istana, budak yang melarikan diri dari majikannya, pengungsi-pengungsi dari daerah lain. Pokoknya campuranlah orang-orangnya itu, warga-warganya itu. Setelah dirasa cukup banyak, ia dan para pengikutnya mulai membajak, membentengi Palatin, menetapkan batas-batas kota, dan ia juga melakukan persembahan kepada para dewa. Setelah kota itu berdiri, Romulus meminta persetujuan pengikutnya untuk menjadi raja mereka. Rakyat pun setuju dan kota itu pun diberi nama Kota Roma dan diresmikan tanggal 21 April 753 sebelum Masehi. Beberapa abad kemudian, Roma berkembang menjadi kekaisaran terbesar sepanjang sejarah. Romulus berkuasa antara tahun 753 sampai 716 sebelum Masehi, atau sekitar 38 tahun. Tambahan sedikit, Romulus dikisahkan membagi penduduk menjadi 3 suku, yaitu suku Ramnes, Titinses, dan Luceres, untuk tujuan perpajakan dan militer. Setiap suku dipimpin oleh tribun dan dibagi menjadi 10 bangsal. Bangsal-bangsal ini dipimpin oleh Curio atau Kurio. Setiap bangsal bertanggung jawab untuk menyediakan 100 prajurit. Ia juga membentuk senat dari 100 keluarga terkemuka yang disebut patres atau bapak kota. Dan keturunannya ini menjadi bangsawan di Roma. Sedangkan untuk masyarakat umum seperti pelayan dan lain-lain disebut pleb atau plebeien gitu tulisannya. Langkah Romulus untuk mendorong pertumbuhan kotanya, ia melarang untuk membunuh bayi dan juga menculik para wanita dari suku tetangganya Sabin untuk dijadikan istri karena saat itu penduduknya kekurangan perempuan. Ia juga membagi lahan untuk digarap warga untuk keperluan pangan warga itu sendiri. Ia pun banyak melancarkan peperangan untuk memperluas kekuasaannya. Hingga suatu ketika Sabin menyerang Roma karena suku Sabin merasa dirugikan. Wanita-wanita mereka telah diculik dan dijadikan istri-istri penduduk Roma. Namun tanpa disangka-sangka, para wanita Sabin yang telah menikah dengan warga Roma memohon kepada pimpinan Sabin yang saat itu adalah Raja Titus Tatius dan Romulus untuk berdamai saja.
Kedua pemimpin itu pun menyetujui permintaan warga mereka. Sabin pun bergabung dengan Roma. Dua raja itu memimpin kota Roma yang sedang berkembang selama beberapa tahun, sebelum akhirnya Tatius terbunuh dalam kerusuhan di Lavinium. Pada tahun-tahun setelah kematian Tatius, Romulus dikatakan telah menaklukkan beberapa kota dan Roma menjadi bangsa yang kuat. Hingga pada suatu hari saat inspeksi militer, hujan lebat tiba-tiba turun disertai petir dan kilat. Romulus yang sedang melakukan inspeksi tiba-tiba diselimuti api yang turun dalam kilatan cahaya dan naik ke langit dan menghilang begitu saja. Rumor ini menyebar begitu cepat. Banyak masyarakat yang tidak percaya dengan cerita ini. Banyak warga yang beranggapan bahwa ini adalah ulah para senator yang cemburu dan membunuh Romulus. Di tengah kegelisahan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap para senator, karena hilangnya Romulus secara tidak jelas dan tiba-tiba, muncullah Proculo atau Proculo, tulisannya seperti ini. Salah satu senator terkemuka dan paling dihormati saat itu membenarkan rumor ini dan mengatakan bahwa roh Romulus telah datang kepadanya dengan perawakan yang tinggi, mengenakan baju besi dan bercahaya sangat terang. Romulus mengatakan kepada Proculo bahwa rumor itu benar. Ia dipanggil dewa untuk kembali ke surga, ke tempat asalnya, dan sudah tidak diperlukan lagi di bumi. Romulus juga menasehati warga Roma agar terus rajin, berbudi pekerti luhur dan berani, karena suatu saat Roma akan menjadi penguasa dunia, dan aku akan menjadi dewa pelindung bagi kalian, kata Romulus. Mendengar hal yang dituturkan Proculos, masyarakat Roma lega dan sangat bergembira. Masyarakat percaya Romulus diangkat ke langit dan menjadi dewa bagi mereka, dan beranggapan bahwa dewa-dewa berada di pihak mereka. Mungkin dikarenakan juga karena selama ini Romulus begitu didewakan oleh masyarakat. Jadi masyarakat percaya saja. Ditambah lagi kepercayaan mereka bahwa Romulus adalah anak dari dewa Mars yang memungkinkan Romulus diangkat ke langit setelah tugasnya selesai. Dan hal ini memberi kekuatan kepada masyarakat untuk terus melakukan ekspansi atas nama Romulus. Romulus pun akhirnya didewakan oleh masyarakat. Kecurigaan dan dugaan terhadap senator pun menghilang. Masyarakat kembali dalam keadaan tenang, damai, dan harmonis. Beberapa waktu kemudian, altar pun segera didirikan untuk menghormati Romulus. Seluruh penduduk pun mengorbankan ternak mereka dan mengelilingi altar untuk memberikan penghormatan terakhir. Oh iya, ada tambahan lagi. Romulus pun punya istri loh, namanya Hersilia. Dan sama ia juga didewikan seperti Romulus. Dan ia meninggal sesaat setelah Romulus menghilang. Ada juga yang bilang kalau ia diangkat ke langit bersama Romulus. Akhirnya setelah rumor Romulus menghilang, Raja Roma berikutnya adalah Numa Pompilius, dipilih dari suku Sabin. Nah, mungkin itu dia cerita singkat mengenai Romulus, pendiri Roma sekaligus Raja pertama Romawi. Untuk versi lengkapnya kalian bisa search sendiri ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ada yang mau ralat, ada yang kurang dalam pembahasannya, ada yang mau nambahin, yang gak ada di cerita, kalian boleh komen di bawah aja ya. Aku juga minta saran untuk video selanjutnya dan pastinya subscribe-nya ya dipencet agar aku bisa semangat lagi bikin video-video yang lainnya. Assalamualaikum. Bye-bye.